Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Kobarkan Api Roh Kudus. Saudara ya, dalam rangka Pentakosta saya akan banyak bicara tentang Roh Allah, Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Mari kita sama-sama membaca ayatnya dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari saudara kita membaca ayat ini secara bergantian. Saya membaca ayat yang ke-1, Anda 2, nanti 4-nya sama-sama ya. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-1 saya baca begini kata firman Allah. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Teruskan ayat yang kedua saudara. Tiba-tiba turunan dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat sama-sama kita baca 2 dan 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya langsung terangkan, lihat gambar PowerPoint ini. Saudara, kepenuhan Roh Kudus yang terjadi di loteng Yerusalem itu dikatakan ditandai dengan lidah-lidah api yang hinggap di kepala murid-murid. Kita bicara tentang kobarkan api Roh Kudus. Ternyata 2000 tahun yang lalu peristiwa Pentakosta yang terjadi di loteng Yerusalem, di mana 120 orang, tadinya adalah 500 orang, tapi kemudian hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu mulai pulang satu-satu ya. Mulai kok kapan Roh Kudusnya datang, kapan janji Bapa dinyatakan. Sampai begitu hari ke-10 atau hari ke-50 setelah Yesus naik ke sorga, tinggal tersisa 120 orang. Dan mereka ini yang Alkitab catat dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebelum mereka mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, sebelum mereka mengalami yang namanya dipenuhi Roh Kudus, itu diawali dengan satu tanda di mana ada api Roh Kudus yang turun. Dikatakan ada lidah-lidah api hinggap di kepala di 120 orang ini. Lidah-lidah api. Roh Kudus datang bagaikan lidah-lidah api, tongue fire. Kayak menyembur gitu. Saudara ya. Lidah-lidah api. Coba kita cek, kita lihat ayatnya. Ya, supaya tidak meleset ini firman Allah. Kisah Rasul pasal 2, kita baca ayat yang ketiga, saya baca ya. Dan dikatakan tampaklah kepada mereka, lihat kalimat ini, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Alkitab katakan Pentakosta yang pertama terjadi di loteng Yerusalem. Roh Kudus itu datang, pribadi Allah datang. Itu datang dalam lidah-lidah api, datang dalam api. Dan ternyata kalau kita cek dengan cermat, kita baca di dalam Alkitab, kita mundur di perjanjian lama, ya, Alkitab ternyata banyak menggambarkan gitu ya, kehadiran pribadi Allah itu sebagai api, datang dalam api. Contoh misalnya Nabi Musa. Ketika Tuhan datang kepada Nabi Musa, atau tepatnya begini, ketika Tuhan memperkenalkan pribadinya kepada Musa, dan itu sekaligus begini saudara ya, menjadi pengalaman pertama kali perjumpaan Musa dengan pribadi Tuhan. Itu pengalaman yang tak terlupakan bagi Musa. Inilah untuk pertama kalinya Musa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan itu datang kepada Musa, memperkenalkan dirinya, datang dalam api. Bukan cuma itu. Nanti kalau kita baca, Tuhan berfirman dalam api. Coba kita lihat ayat ini. Keluaran pasal 3 ayat yang kedua. Tuhan itu datang kepada Musa, itu dalam api saudara. Coba Anda lihat ayat ini, saya baca ya. Lalu Keluaran 3 ayat yang kedua, malaikat Tuhannya
huruf besar semua Tuhan. Itu kalau dalam teks Ibrani YHWH atau disebutnya Yahweh atau Jehovah. Yahweh atau YHWH itu bicara tentang pribadi Allah sendiri yang datang. Walaupun ada kata malaikat di depannya, tapi kata Tuhan YHWH menunjukkan Tuhan langsung yang datang kepada Musa. Saya baca ulang, hanya memberikan pengertian sedikit kepada saudara. Lalu malaikat Tuhan dikatakan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api. Tuhan datang kepada Musa menampakkan diri dalam nyala api. Jelas kalimatnya ya. Tuhan datang dalam nyala api. Yang keluar dikatakan dari semak duri. Lalu ia melihat, Musa melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Jelas semak duri tidak hangus oleh api karena apinya ini api berbeda, bukan api dari dunia ini, bukan api biasa. Ini api bicara tentang kehadiran Tuhan. Clear saudara ya? Jadi di dalam konteks perjanjian lama itu seringkali api digambarkan begini, kehadiran Tuhan di tengah-tangah umatnya. Khususnya di dalam Keluaran pasal 3 di ayat yang kedua ini, Tuhan datang kepada Musa dalam api. Kemudian kalau ada teliti baca kemudian di ayat-ayat berikutnya, Tuhan bukan sekedar datang dalam api selesai, no. Kemudian kalau kita baca, itu Tuhan berfirman dalam api. Tuhan menyatakan perkataan-perkataan ilahinya dalam api. Ini luar biasa loh. Firman yang hidup, perkataan Allah yang berkuasa, perkataan Allah yang punya daya cipta dan luar biasa. Itu keluarnya, datangnya dari dalam api. Keluar dari dalam api. Ini pengalaman yang luar biasa. Firman Allah keluar dari dalam api. Musa mengalami itu. Dan ternyata ini kalau kita cermati, kita baca terus di Alkitab di Perjanjian Lama. Ternyata Tuhan itu bukan hanya bicara kepada nabi-nabinya, kepada Musa misalnya, kepada Elia, kepada Daniel dan seterusnya. Bukan hanya kepada tokoh-tokoh sentral, tokoh-tokoh penting, kepada hamba-hamba Allah spesial, tidak. Ternyata Allah berbicara dalam api, Allah datang dalam api, bukan hanya kepada orang-orang khusus-khusus ini, nabi-nabi tertentu, tidak. Nanti kalau kita baca di Ulangan pasal 4, Tuhan itu bicara kepada bangsa Israel. Coba lihat ayat ini, Ulangan 4 ayat 33 dan 36, kita loncat, perhatikan ya. Pernahkah suatu bangsa, maksudnya bangsa di sini adalah bangsa Israel, yang seringkali bapak-bapak rohani kita, guru-guru rohani kita, orang tua rohani kita sering sounding, sering mengajarkan kepada kita anak-anak rohaninya. Ingat dikatakan apa? Mereka berkata apa? Bahwa bangsa Israel itu umat pilihan Allah. Karena Alkitab katakan itu. Ini bangsa yang dicintai Tuhan. Jadi saya mau terangkan sedikit sebelum saya baca Ulangan 4. Ketika Tuhan melihat bangsa-bangsa di seluruh dunia, yang Tuhan pilih bangsa Israel. Untuk apa? Untuk berkat datang dari mereka. Ingat Kejadian pasal 12 itu ayat berapa ya? Ketiga apa keempat? Alkitab berkata begini, bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Ya, orang yang memberkati engkau akan diberkati, dan orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Dan berkat itu dikatakan keluar dari bangsa Israel, dan olehmu, oleh bangsa Israel, bangsa-bangsa di dunia akan diberkati. Jadi berkat itu dari Tuhan, itu datangnya dari Israel keluarnya. Makanya kalau kita baca di ayat ini tadi, Ulangan pasal 4, ada kalimat ini kan menarik. Tidak ada bangsa seperti Israel, umat pilihan Allah. Pernahkah dikatakan suatu bangsa, cuman Israel, tidak ada bangsa yang lain. Karena dia bangsa pilihan. Mendengar suara ilahi, suara Allah, suara firman, suara Allah. Yang berbicara, yang berkata, dari tengah-tengah api, dari dalam api dia berfirman. Seperti yang kau dengar
dan tetap hidup gitu loh. Bukan cuman Musa, bukan hanya tokoh-tokoh Alkitab sentral tertentu, nabi-nabi tertentu. Tuhan itu pernah ternyata berbicara kepada bangsa, dan cuman satu bangsa, tidak ada bangsa yang lain, tidak ada duanya, cuman satu, hanya kepada bangsa pilihannya, itulah bangsa Israel. Tuhan bicara pada bangsa Israel dari dalam api, ayat 36, perhatikan. Dari langit dikatakan, ia membiarkan engkau mendengar suaranya. Untuk mengajari engkau, mengajari di bumi, ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar. Allah datang dalam api yang besar, dan segala perkataannya, segala firman-Nya, petunjuknya, tegurannya, nasihatnya, kau dengar dari tengah-tengah api. Tuh lihat saudara, ini firman yang berkata, ayat firman yang berkata, Alkitab yang menginformasikan pada kita, ternyata bukan kepada hanya nabi-nabi, kepada bangsa pilihan yang dicintai namanya Israel. Tuhan pernah berbicara, berfirman, menegur, menasehati, memberikan petunjuk pada mereka. Itu berfirman dari dalam api, tidak ada duanya, hanya kepada bangsa Israel. Makanya Kejadian 12 ayat 3 itu pegang baik-baik, saudara ya. Itu firman, saya pribadi saya pernah katakan yang sangat meyakini ini ayat. Anda gak usah ikut-ikutan orang dunia. Orang mengutuki Israel, Anda ikut mengutuki Israel. Ikut aksi-aksi dunia. Ingat, yang mengutuk akan dikutuk. Orang mengutuk Israel, menolak berkat Tuhan. Sama dengan begitu artinya. Saya sekedar mengingatkan begitu saudara ya. Jangan sampai karena perkataan kita, kelakuan kita yang salah, tanpa sadar kita bikin susah diri kita sebagai orang percaya, ya, karena tertulis di Alkitab, kita juga bikin susah keluarga kita. Suami jadi susah, istri jadi susah, sampai anak cucu turunan kita jadi susah karena salah perbuatan kita, ikut-ikutan dunia. Pokoknya begini prinsipnya, mengutuki Israel, menolak berkat, titik, selesai, itu harga mati. Dan itu berlaku sampai hari ini. Saya pribadi sangat meyakini itu. Jadi umat pilihan Allah yang ada di Timur Tengah itu umat pilihan Tuhan. Apapun kita nggak bisa mengamandemen ya, kita nggak bisa menghapus Kejadian 12 ayat 3. Bagaimana caranya? Itu tertulis. Satu titik, satu iota, satu koma, satu kalimat nggak bisa dihapus sampai langit bumi hancur luluh hilang lenyap. Firman Tuhan nggak bisa lenyap, tetap digenapi. Hanya kepada Israel Tuhan pernah berfirman, datang itu dalam api. Firman yang hidup muncul dari dalam api. Itu kapan terjadi dan di mana? Tuhan datang kepada umatnya Israel, dia berfirman datang dalam api yang besar. Di mana dan kapan? Coba saya terangkan sedikit sebagai wawasan rohani yang saya pikir penting untuk saya sharingkan dengan saudara. Lihat ayat ini, Keluaran pasal 19 pada ayat 17 dan 18 saya baca saudara ya. Perhatikan ayat ini supaya Anda paham. Perjanjian lama itu digambarkan Allah itu datangnya dalam api. Api itu sama dengan bicara kehadiran Tuhan. Ada api dari sorga, oh itu ada Tuhan gitu. Kira-kira seperti itu. Saya baca ya, kapan itu terjadi dan di mana. Ayat 17 dalam Keluaran pasal 19. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, datang kepada Allah. Dan dikatakan begini, berdirilah mereka pada kaki gunung. Jadi Musa ngomong gini sama Israel, ayo kalian semua keluar kalian dari kemah. Ayo keluar semua, ayo kita ketemu sama Tuhan. Ayo kita semua menghadap Tuhan, berjumpa sama Tuhan. Ini perintah Musa kepada umat Israel. Ayo keluar dari kemah, kita datang menghadap Tuhan. Mereka berdiri menghadap Tuhan di kaki gunung Sinai, di lereng gunung Sinai. Lihat apa kata ayat 18, saya baca ya. Gunung Sinai atau gunung Horeb ditutupi seluruhnya dengan asap. Ada api, ada asap kan? Karena Tuhan turun ke atasnya dalam apa? Dalam api. Tuhan datang, Tuhan hadir, ketemu umatnya, berfirman pada umatnya,
datangnya dalam api, kata ayat ini. Terus asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu, Gunung Sinai, gemetar sangat. Ketika Tuhan hadir dalam api, ada asap, ada api. Lihat gambarnya itu, saudara ya. Itu Gunung Sinai kayak meleleh, bergetar gitu. Mau leleh rasanya, mau hancur rasanya ketika Tuhan datang dalam api. Ada yang pernah tur Holy Land ke Israel, pasti pernah tahu ya bentuknya Gunung Sinai kayak apa. Begitu matahari terbit, saya perhatikan. Itu kalau di foto ya, kuning keemas-emasan ya, saudara ya. Keren banget, saudara ya, Gunung Sinai. Ternyata sekitar 3.000 atau ke atas ribuan tahun yang lalu, Tuhan itu pernah datang di bumi ini. Allah yang berkuasa, Allah yang besar, pencipta langit dan bumi, itu pernah turun datang ke dunia. Di mana datangnya? Di Gunung Sinai. Yang pernah kita lihat itulah Gunung Sinai. Tuhan pernah datang di Gunung Sinai. Itu rasanya mau meleleh. Dan bukan cuman itu. Tuhan bukan cuman datang dalam api. Tuhan bukan cuman berfirman, kasih petunjuk, kasih nasihat. Datang dari dalam api itu firman suaranya. Tapi Keluaran pasal yang ke-14 juga menceritakan Tuhan itu pernah tolongin Israel, bela Israel, proteksi, jaga Israel, berperang untuk masalah Israel. Tuhan pun datang dalam api loh. Ada ingat gak cerita ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu mereka dikejar sama Fir'aun. Lalu mereka terpojok di depan laut Teberau. Mereka tidak bisa kemana-mana. Maju di depan mereka laut Teberau, di kanan kiri padang gurun dan gunung-gunung. Mau ngapain? Ke kanan kiri gak bisa, ke depan gak bisa. Mau mundur ke belakang. Ada Fir'aun dan tentaranya pakai kuda dan kereta perang. Pakai kereta perang itu cepat larinya. Sedangkan Israel cuman jalan kaki. Gak pakai kuda atau keledai, unta, tidak. Mereka tidak bisa lari. Mungkin ada muda-muda yang lari barangkali, tapi ada banyak orang tua gak bisa lari. Itu ketika Musa pukul tongkatnya, dar, terbelah itu laut Teberau. Mereka berjalan. Mungkin bayangan saya gini, ketika mereka Israel yang tua, yang muda, yang anak-anak gitu ya, ada di pertengahan laut Teberau, ujungnya ada jauh di sana. Itu tentara Fir'aun dengan kereta perang, kuda kereta perangnya itu semakin mendekati mereka. Karena mereka lebih cepat kan naik kereta perang. Israel jalan, kalau tol lari tetap terkejar gitu. Semakin dekat prajurit-prajurit Mesir, semakin dekat. Bagaimana cara Tuhan menahan, menolong, memproteksi bangsa Israel yang masih di perjalanan di tengah laut Teberau yang terbelah itu, belum nyampe ujung. Anda tahu bagaimana? Coba lihat Keluaran 14 ayat 24. Lewat ini Tuhan tolong mereka. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam, ada istilah begini, tiang api. Tuhan di dalam tiang api. Jadi ada kayak tiang besar, apa ya namanya tiang itu? Ya tiang besar gitu, kayak ada tahu tiang, pilar saudara ya. Pilar besar begitu, gede sekali. Tapi itu pilarnya bukan dari semen, bukan dari cor. Tapi tiangnya, pilarnya itu api. Api yang besar. Tuhan ada di dalamnya situ, yang menggerakkan Tuhan. Saya baca ulang deh. Dan pada waktu jaga pagi, jam jaga keempat berarti ya, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir dengan kereta perang kudanya itu. Lalu dikatakan dikacaukannya tentara orang Mesir itu, dibikin kacau. Ada yang terguling kereta perangnya. Sehingga tidak bisa mengejar, dihalang-halangi, tepatnya begini menurut saya. Ditahan sama ada tiang api di depan tentara Mesir. Jadi ada penghalang. Ini Israel di tengah lautan lagi jalan, laut yang terbelah. Di belakang mereka ada tentara Fir'aun. Di tengahnya ditahan, ada tiang api yang terus bergerak. Pilar bergerak tapi api. Bukan cuman itu, di padang gurun juga pada waktu mereka 40 tahun di padang belantara di padang gurun. Tuhan sertai hadir di tengah-tengah Israel dalam tiang api dan tiang awan. Ada tiang api. Jadi ada awan di atas saudara ya.
itu berpijar kayak api terang. Tidak butuh PLN, tidak butuh lampu. Tuhan jadi penerang mereka. Mereka tidak kedinginan. Meskipun tidak pakai jaket jubah yang tebal. Kenapa? Allah hangatkan mereka suhu badannya dengan tiang api yang berpijar di atas mereka. Pada waktu siang dipayungi dengan awan. Coba lihat, api itu lambang kehadiran Tuhan. Tuhan datang dalam api. Nolongin Israel pun dalam api. Jadi dengan kata lain, api dalam konteks perjanjian lama itu bicara Tuhan hadir, kehadiran Tuhan. Tuhan ada bersama umatnya. Tuhan berperang untuk umatnya. Tuhan berfirman, firman bagaikan api. Itu luar biasa ya. Firman datang seperti api, itu menyucikan, mengubahkan kita. Berdoalah setiap kali pengajaran firman dilepaskan. Itu juga perlu datang bagaikan api. Walaupun panas tapi menyucikan. Membakar dosa kita, menghanguskan dosa kita. Yesus pernah berkata, cinta akan rumahmu itu menghanguskan aku. Kalau kita cinta rumah Tuhan, kita datang rindu. Dosa-dosa kita dihanguskan. Hidup lama kita dihanguskan. Perbuatan-perbuatan jahat kita dihanguskan. Setiap apa? Ibadah dengan firman pengajaran. Firman pengajaran bagikan api. Menyucikan setiap kita. Menghanguskan tabiat dosa kita. Itu Yesus pernah berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Biar kita dihanguskan. Itu gambaran buat kita manusia. Nah, ada satu hal yang saya mau coba sampaikan sama saudara tentang api ini. Kita itu kenal Tuhan itu Tuhan yang baik. Semua kita sepakat, saya setuju. Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan maha pengampun, Tuhan sumber berkat dalam hidup kita. Semuanya betul. Kita semuanya berharga di mata Tuhan. Kita indah di mata Tuhan. Ya, dia baik, dia sumber berkat, semuanya betul. Tapi ada satu sisi yang lain. Saya mau coba angkat, sodorkan sama saudara. Ada satu karakter Tuhan yang kita juga mesti tahu. Kita tahu karakter Tuhan, dia baik, dia penuh kasih, dia penyabar. Betul semua. Dia suci, dia kudus, dia penolong, dia penebus. Tidak ada yang salah. Tapi saya mau coba pagi ini lewat pengajaran firman Allah ini bawa saudara pada sisi yang lain dari karakter Allah. Selain kita tahu dia baik, dia setia, dia pengampun. Ya seringkali itu yang kita dengar, seringkali itu yang ya diajarkan di gereja. Yang kita dengar selama ini kita dibombardir dengan berita dia baik, dia setia. Semuanya betul, gak ada yang salah. Tapi ingat, ada satu lagi sisi karakter Tuhan. Dia disebut sebagai api yang menghanguskan. Lihat gambar ini. Allah kita itu disebut adalah api yang menghanguskan. Dari mana kita tahu? Coba kita lihat konteksnya dalam Ibrani pasal 12. Itu pada ayat 18 dan ayat 29 saudara ya. Lihat ayat ini, saya baca ya untuk setiap kita. Perhatikan. Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 29. Jadi dikatakan karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Beribadah dengan cara berkenan. Dengan bagaimana? Hormat dan takut. Kemudian ayat di bawahnya 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ayat ini mengatakan bahwa ada satu sisi karakter daripada Allah yang kita, masing-masing kita juga harus tahu menurut saya. Dia bukan cuman baik loh. Dia bukan cuman hanya pengampun, penyabar, setia, penolong kita. Dan sudah terbukti pertolongannya. Dia Bapa yang setia, semuanya betul. Tapi ada sisi yang lain, Ibrani 12 ayat 29 nyatakan kepada kita terang-terangan bahwa Allah kita adalah api yang menghanguskan. Tujuannya apa sebetulnya? Maksudnya apa? Allah ini kok datang, bahkan ada karakter yang namanya adalah dia api yang menghanguskan. Ada tujuannya sebetulnya Allah datang bagaikan api yang menghanguskan. Supaya kita itu begini loh. Hidup itu ada ucapan syukur.
hidup kita itu bisa beribadah kepada Allah dengan ucapan syukur menurut cara yang berkenan, ibadah yang berkenan dengan rasa hormat dan takut. Jadi tujuan api yang menghanguskan dari Allah ini supaya kita itu bisa datang ibadah kepada Tuhan. Itu datang ibadah bukan dengan persungutan, tapi datang dengan hati yang bersyukur. Engkau baik ya Tuhan, ternyata udah lewati macam-macam api yang menghanguskan, tapi Engkau baik. Justru karakter kita diubah oleh karakternya Tuhan. Kita cara ibadahnya jadi berubah. Dulu ibadah asal-asalan. Dulu ibadah semaunya kita, sesukanya kita. Datang kepada Tuhan apa yang kita mau deh gitu. Tapi setelah kita mengalami namanya api yang menghanguskan. Mengalami karakternya Tuhan yang datang kepada kita. Datang bagaikan api yang menghanguskan tadi. Membuat ibadah kita jadi berkenan kepada Tuhan. Tuhan itu jadi seneng gitu lihat ibadah kita. Karena ibadah kita gak kayak dulu semau kita. Ibadah kita itu berkenan kepadanya dengan sikap hormat sekali kepada Tuhan. Dan sikap ada takut akan Tuhan. Beda kayak dulu. Kenapa? Udah ngalami proses api yang menghanguskan. Dan menurut saya ini penting kayaknya saya angkat sama kita. Supaya ibadah kita bisa berubah. Mungkin lebih enak, lebih pas kalau saya katakan ini. Ingat masa pandemi corona 2 tahun lebih itu tahun 2020 sampai 2021 sampai terus berikutnya. Menurut saya pribadi ini saudara menilai itu bagi saya bagikan api yang menghanguskan. Ingat Sodom dan Gomora itu pernah dihanguskan oleh Tuhan loh. Ini bicara proses yang tidak nyaman memang saudara ya. Tapi menurut saya yang namanya pandemi itu yang bikin kita takut. Semuanya stop kegiatan. Semuanya off. Pekerjaan. Semuanya work from home. Kerja di rumah. Dunia pendidikan, studi semuanya tutup. Dilakukan di rumah. Ya, di rumah masing-masing dengan keluarganya. Lewat daring, lewat Zoom dan seterusnya. Termasuk dunia rohani gereja. Tutup semuanya. Gak boleh ibadah. Karena menularnya hebat itu api menghanguskan waktu itu. Iya kan? Gereja megah, gereja apa semua. Dari gereja yang mega church terbesar sampai gereja yang di daerah kecil tutup. Walaupun saya tahu masih ada yang buka. Pendetanya paksa, ayo ibadah. Nah itu urusan lain, kita gak bicara itu. Tapi aturan pemerintah semuanya tutup. Dari gereja yang termegah, yang mewah, yang modelnya luar biasa gereja. Sampai yang paling sederhana semuanya off. Sebetulnya pelajaran apa sih dari peristiwa itu? Itu membuat orang itu datang pada Tuhan. Kita apalagi saudara ya, kita udah gak perlu lagi, cuma langsung aksesnya kepada Tuhan. Semua kita masing-masing datang kepada Tuhan, termasuk saya. Saya percaya itu aksesnya, makanya ada satu ayat kan dalam 1 Petrus ya pasal 2 atau pasal berapa katakan, kamu adalah bangsa yang dipilih. Ya, imamat yang rajani. Kita itu bangsa dipilih Tuhan, imamat rajani maksudnya gini, kita itu gak butuh akses yang lain, akses kita langsung Tuhan. Semua kita hari itu jadi imam langsung datang pada Tuhan, tanpa perantara. Kita gak bingung cari pendeta, waktu itu langsung datang pada Tuhan. Walaupun pendeta bisa lewat online seperti hari ini, bermunculan hari ini pun salah satunya damai dari pandemi. Ada ibadah-ibadah online yang memberkati kita. Termasuk channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang. Itu jadi rumah anugerah buat kita untuk kita bisa ibadah sama-sama. Itu pun dampak daripada api menghanguskan 2 tahun yang lalu. Corona waktu itu. Iya kan saudara ya. Diakui atau tidak. Semua kita akhirnya cari Tuhan, cari Tuhan. Saya mau sampaikan sama saudara dengan waktu yang terbatas. Sebetulnya saya masuk bicara banyak hal sama saudara tentang api ini. Sampai saudara ya begini loh. Itu yang namanya ibadah yang tadinya hanya bersifat gemerlap segala macam. Yang hanya bersifat apa sensasi. Itu semuanya jadi esensi. Semuanya pribadi Tuhan yang dicari. Saya percaya sih. Kalau api itu datang. Semua yang namanya sensasi. Yang di luar aksesoris. Itu nanti akhirnya namanya pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Saya berharap seperti itu sih saudara ya. Api itu mengubahkan. Mungkin dengan cepat saja begini. Intinya begini. Api itu punya sifat. Sifatnya apa? Dia memurnikan. Saya kasih gambar yang pertama. Bagian iman kita murni. Gereja jadi murni. Karena jujur saja.
Ya, saya bukan sedang khotbah menyinggung-nyinggung gereja lain, tidak. Karena saya percaya termasuk gereja saya gembalakan. Intinya gereja Tuhan di seluruh dunia, itu nanti yang dipentingkan bukan lagi yang namanya apa saudara ya, sensasi. Ada kan gereja itu yang dipentingkan hanya acara, hanya program, tapi lupa sama esensi. Oh, yang penting kan esensi sebetulnya, kehadiran Tuhan dipentingkan sebetulnya. Tapi ada banyak orang masih sibuk gitu ya dengan acaranya. Itu penting sih, bukan tidak. Tapi yang lebih penting apa? Esensi ibadah, berjumpa ngalami Tuhan. Hidup kita diubahkan, perubahan hidup, itu esensi. Tapi masih ada banyak gereja barangkali, bukan sedang menyinggung loh, maafkan ya. Yang diutamakan sensasi. Gereja itu hanya sekedar jadi event. Ya, datang di entertain, dihiburkan, selesai. Tapi esensinya gak dapat, jemaat gak alami perubahan. Esensi gereja ibadah itu apa sih? Orang datang diubahkan, berjumpa dengan Tuhan. Akses itu penting loh. Ya, makanya api itu seringkali memurnikan. Pada waktu itu semuanya langsung asal kepada Tuhan. Semuanya jadi imam langsung datang kepada Tuhan. Tidak perlu yang lain. Saya percaya nanti waktunya lewat api ini semuanya akan dimurnikan. Termasuk gereja GSPD Philadelphia Jombang. Semuanya dimurnikan. Saya yakin ketika itu terjadi, gereja itu nggak butuh yang namanya apa ya, bintang-bintang yang hebat, selebritis rohani nggak butuh. Gak butuh lagi yang namanya apa sih bintang-bintang. Kan hari ini ada banyak kan yang namanya bintang-bintang rohani. Superstar rohani gitu istilahnya ya. Misalnya hamba Tuhan. Saya bukan nyinggung hamba Tuhan siapa gitu enggak ya. Tapi yang punya karunia kok dikejar-kejar kan. Hari ini masih gereja Tuhan jemaat tuh ngejar-ngejar punya karunia. Dikejar. Nanti pada waktunya akan murni itu gerejanya jemaat. Gereja itu bicara kehidupan kita maksud saya. Gedung itu gereja secara gedung. Tapi gereja yang sejati adalah kehidupan kita. Gereja itu rumah Allah hidup kita. Nanti akan dimurnikan. Pada waktunya kita jadi imam langsung datang kepada Tuhan. Kita tidak butuh lagi yang namanya apa? Bintang-bintang rohani. Superstar rohani yang sampai hari ini dikejar-kejar. Nanti semua akan yang dicari butuh Tuhan. Orang udah gak terhibur lagi dengan yang namanya sensasi. Orang yang kejar apa? Esensi yang dicari. Aku rindu Tuhan, jumpa sama Tuhan. Ibadah pun motivasinya murni. Ibadah berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang ada rasa hormat, ada rasa takut. Bukan sensasi loh, bukan aksesoris yang dikejar. Tuhan yang dikejar. Nanti lewat api yang datang itu akan memurnikan. Dan saya percaya api Roh Kudus pun akan juga memurnikan kita. Mungkin saya nggak bacakan, catat saja ini ayat ya. Yesaya 48 ayat 10, catat saja. Jadi api itu sifatnya memurnikan kita. Emas itu bagaimana caranya murni? Zaman dulu emas itu kan bongkahan. Bagaimana memurnikannya? Dimasukkan di dalam dapur api. Itu ayat itu berkata begitu. Dapur api dimurnikan. Nanti kalau ada kandungan tembaga, ada kandungan kuningan, itu akan tereliminasi, keluar sendiri. Emas jadi murni ketika dimasukkan dalam api. Seperti itulah api Roh Allah membakar kita, memurnikan kita, mengubahkan kita. Makanya coba Anda lihat gambar berikutnya yang kedua, saya langsung lewati ini karena waktu terbatas. Api itu punya satu memurnikan, kedua punya daya obah, mengubahkan, membaharui kita. Bisa mengubah loh api itu. Kalau Anda gak percaya boleh tes api. Apalagi api Roh Kudus, api di dunia aja mengubah. Kalau ibu-ibu masak air di panci, taruh di atas kompor yang panas. Anda kelupaan ngangkat atau kelamaan ya ngangkat air. Apa yang terjadi? Begitu Anda lihat panci itu airnya sudah habis, gak ada. Ada heran, loh kemana airnya? Airnya sudah diubah sama api. Dia menguap jadi uap, jadi gas dia. Hilang apinya berubah. Jadi gas berubah jadi uap air dia. Karena kena api. Semua yang kena api pasti berubah. Pasti berubah saudara. Besi baja yang kuat dipukul pakai palu martil tidak hancur. Kita bengkokin 10 orang tidak bengkok. Saking kuatnya besi baja itu. Tapi coba bagaimana caranya? Menghancurkan itu besi jadi leleh bagaimana? Bakar sama api, masukkan dalam api, besi itu meleleh saudara. Kok bisa leleh? Api itu mengubahkan. Makanya kalau kita mau diubah, api itu bisa mengubah setiap kita. Saya rindu lewat api ini, api itu mengubah setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga yang terakhir dengan cepat,
Api Roh Kudus yang berkobar dalam diri kita itu memberi panas, memberi energi. Orang itu kalau penuh Roh Kudus, ada Roh Kudus panas dalam dirinya. Oh, dia berapi-api, dia semangat. Memuji Tuhan semangat. Datang ibadah semangat. Ibadah pencurahan Roh Kudus di gerejanya masing-masing. Dia akan semangat cari Tuhan. Kapan dia dengar firman? Kapan dia doa pagi? Semangat. Taat sama firman pun semangat. Beda loh. Orang kalau ada api Roh Kudus dalam hidupnya, dia dimurnikan, diobahkan. Bahkan panas energinya terasa. Hidupnya untuk Tuhan sungguh-sungguh. Dan saya percaya orang-orang seperti inilah yang akan dipakai sama Tuhan. Saya yakin begini, saya punya keyakinan. Tuhan itu nggak pakai orang sembarangan. Bukan ngomong apa sih, termasuk hamba-hamba Tuhan. Kalau kita lihat seorang hamba Tuhan dipakai sama Tuhan, itu pasti ada api. Sayang ya sekarang orang di media sosial saling menghina hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan udah sampai level tinggi itu orang diurapi loh saudara. Jangan main-main lah gitu ya. Ikut-ikutan menghujat gitu ya. Kan sekarang seenaknya kan orang memperkatakan pendeta ini. Nggak usah ikut lah pendeta ini. Sekarang kan macam-macam kan. Ada pendeta dihujati. Dia udah nyampe level tinggi itu berarti urapan. Orang itu dipakai Tuhan. Orang diberkati Tuhan. Itu pasti ada sesuatu. Buat Tuhan punya alasan, buat Tuhan punya alasan pakai kita, berkati kita dan kasih kita mujizat. Pasti ada alasan. Pasti yang dipilih itu yang ada api. Kalau nggak ada api, Tuhan nggak mau pilih. Sama dengan Anda, kalau Anda ke daerah dingin, ke Batu misalnya Jawa Timur atau ke Puncak di Jawa Barat. Anda berhenti, parkir mobil, Anda beli jagung bakar. Ada pilih jagung bakar yang panas apa yang dingin? Panas itu maksudnya baru dibakar sama api. Pasti pilih yang panas, nggak mau pilih yang dingin. Tuhan tidak mau pilih yang dingin. Tuhan tidak mau pakai urapi yang dingin. Yang dipakai ya yang panas lah. Sama dengan hamba Tuhan. Sama dengan Anda. Anda kalau mau diberkati buat Tuhan punya alasan. Anda ada api dalam hidupmu. Itu yang Tuhan mau pakai dan diberkati sama Tuhan. Ada api. Itu yang dipilih. Anda kalau punya kompor. Kompor satu cetekin gak ada apinya. Gak nyala. Satu ada apinya. Ibu-ibu pilih yang mana? Pilih yang ada apinya. Makan pilih yang panas kok. Kalau ada pilihan gitu ya, susu yang panas, kopi yang panas sama yang dingin. Pilih yang panas. Makan pisang goreng yang panas, bakso yang panas. Dingin Anda gak mau. Kalau ada pilihan nih, pasti pilih yang panas. Tuhan pun kalau suruh milih, pilih yang panas. Yang ada apinya, ada kekuatannya. Sudah dimurnikan, itu dipilih sama Tuhan. Itu rahasia kekuatan di akhir zaman. Ada mau diubah? Anda mau dipulihkan, terima jalan keluar. Selalu yang dipilih ada api. Bukan orang sembarangan. Orang yang dipakai yang kelihatan sekarang. Orang yang diubah, diberkati. Itu bukan sembarangan. Itu dipilih. Tuhan pilih dia. Kenapa? Ada api Roh Kudus sudah ubahkan dia. Jadi jangan main hujat saja saudara. Saya berdoa Anda bisa menangkap firman dengan baik. Biarlah api Roh Kudus berkorbar, panas memberi energi dan mengubahkan dan memurnikan hidup setiap kita. Mari kita naikkan pujian ini.